Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih diberikan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa terus merasakan nikmat tersebut hingga sekarang ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Abdul Halim dari Universitas Syarif Madani, kelas C, Prodi Bisnis Digital. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul identifikasi dan analisis pasar bisnis. Nah, dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, pemahaman yang mendalam tentang pasar dan pelanggan itu sangat berguna dan menjadi kunci kesuksesan. Nah, identifikasi dan analisis pasar bisnis ini itu bisa membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi target konsumen, serta mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Gitu. Nah, baik, nanti kita sama-sama akan membedah materi dengan judul identifikasi dan analisis pasar bisnis. Nah, di sini yang pertama ada definisi pasar bisnis. Yang pertama ada pasar bisnis, yaitu apa pasar bisnis? Ialah pasar bisnis itu mengacu pada transaksi komersial antara perusahaan, organisasi, dan entitas pemerintah. Nah, jadi ya menurut saya bisa disimpulkan bahwa pasar bisnis itu dia mencakup keseluruhan, baik dari pemerintahnya, dari organisasinya, dari perusahaannya, itu semua mencakup transaksinya mencakup keseluruhan. Nah, selanjutnya yang nomor dua ada pembeli dan penjual. Di pasar bisnis, pembeli adalah organisasi yang membeli barang dan jasa untuk operasi bisnisnya. Sedangkan penjual adalah perusahaan yang menawarkan produk atau layanan. Nah, jadi ya setiap transaksi itu pasti ada yang namanya penjual atau pembeli. Nah, pembeli itu dia adalah orang yang membeli barang tersebut yang dijual oleh si penjual. Contoh misalkan ada si Zaid sama si Umar. Nah, si Zaid dia ini dagang bakso, si Umar dia orang biasa. Nah, ketika suatu waktu si Umar datang kepada si Zaid untuk membeli barang dagangan si Zaid, maka di situ yang berlaku sebagai pembeli adalah si Umar dan yang berlaku sebagai penjual adalah si Zaid karena si Zaid adalah tukang bakso dan si Umar pembelinya. Nah, selanjutnya yang nomor tiga ada karakteristik unik. Pasar bisnis memiliki karakteristik seperti jumlah pembeli yang lebih sedikit, transaksi bernilai tinggi dan hubungan yang lebih erat antara pembeli dan penjual. Karakter uniknya itu salah satunya ini. Jadi transaksinya bernilai tinggi, jumlah pembeli yang lebih sedikit. Jadi beda dengan pasar-pasar lainnya. Pasar bisnis itu pembelinya itu lebih sedikit, tapi transaksinya bernilai tinggi dan hubungannya lebih erat antara pembeli dan penjual. Nah, selanjutnya ada pentingnya identifikasi pasar bisnis. Yang pertama ada peluang pertumbuhan. Identifikasi pasar bisnis membantu mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan pengembangan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi peluang untuk tumbuhnya itu kalau kita memahami identifikasi pasar bisnis itu sangat besar. Jadi kalau kita ingin tumbuh perusahaan kita ingin menjadi lebih terkenal, menjadi lebih dikenal, maka kita harus mempelajari yang namanya identifikasi pasar bisnis. Kita harus identifikasi dulu pasar bisnisnya seperti apa. Yang kedua ada efisiensi operasional, yaitu
Pemahaman tentang pasar bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya operasional. Seperti itu. Jadi efisien. Yang ketiga adalah keunggulan kompetitif. Yaitu di sini penjelasannya, analisis pasar bisnis membantu perusahaan mengembangkan strategi pemasaran dan diferensiasi yang memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah identifikasi pasar bisnis. Nah, ini caranya nih, tutorial. Yang pertama adalah penelitian pasar, mengumpulkan data dan informasi tentang ukuran pasar, tren, persaingan, dan preferensi pelanggan. Nah, ini sangat penting. Apalagi kita ingin memulai suatu usaha baru, maka kita harus meneliti pasar dulu. Kita teliti pasar ini ukuran pasarnya berapa, sedang suka tren apa, persaingannya bagaimana, preferensi pelanggannya itu seperti apa. Itu harus kita teliti semuanya. Karena dengan itu bisa menjadi kunci keberhasilan kita dalam mendirikan sebuah bisnis, sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ada segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan pelanggan potensial berdasarkan karakteristik yang relevan. Nah, ini juga sama pentingnya, yaitu kita harus mengidentifikasi segmentasi pasarnya. Jadi kelompoknya harus tahu, misalkan di kota A segmentasi pasarnya seperti ini, kota B seperti itu. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi itu. Yang ketiga yaitu analisis kebutuhan, memahami kebutuhan, tantangan, dan preferensi dari setiap segmen pasar yang teridentifikasi. Nah, ini yang sangat penting. Dan menurut saya semua pengusaha, semua pembisnis itu harus paham akan yang namanya kebutuhan pelanggan, analisis kebutuhan. Jadi pelanggan membutuhkan sesuatu seperti apa, itu kita harus tahu. Misalkan pada zaman dulu orang menyalakan api atau masak itu masih lewat tungku, lewat api unggun. Maka di situ kebutuhan yang sangat penting, kebutuhan yang sangat bagus yaitu adalah kita menciptakan sebuah produk baru seperti apa? Kompor. Seperti itu. Pada zaman dulu, belum zaman dulu juga sih, orang ingin tidur dengan keadaan adem, sejuk, itu menggunakan kipas. Nah, sekarang banyak para pembisnis, para pengusaha, dia mengetahui kebutuhan pelanggan. Banyak yang ingin sejuk, nah, maka diciptakanlah sebuah AC. Jadi seperti itu, kita harus paham apa kebutuhan dari pelanggan-pelanggan kita nanti. Dan juga tantangannya dan preferensi dari setiap segmen pasar yang teridentifikasi. Nah, analisis pasar bisnis di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada analisis permintaan, yaitu memahami tingkat permintaan atau produk, memahami tingkat permintaan untuk produk atau layanan, termasuk tren dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kita lihat di apa di pasar, kita riset pasar tersebut, apa nih permintaan dari pelanggan-pelanggan kita, dari target-target pasar kita ini apa saja permintaannya, seperti itu harus paham permintaannya. Nah, yang kedua ada analisis persaingan, mengevaluasi pesaing, strategi mereka, dan posisi relatif perusahaan di pasar. Nah, ini juga salah satu bentuk analisis pasar bisnis, yaitu analisis persaingan, yang dimana kita harus mengevaluasi pesaing kita harus mengetahui strategi mereka seperti apa. Apabila strategi mereka bagus, maka kita harus bisa meniru atau bahkan lebih bagus strategi dari mereka. Yang ketiga ada analisis lingkungan, yaitu menilai tren ekonomi, teknologi, regulasi, dan faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi pasar.
Kita harus menilai tren ekonominya seperti apa, tren teknologinya seperti apa, lingkungan itu sangat penting. Oh, di kota ini orangnya belum terlalu pandai teknologi, maka kita ciptakanlah sebuah teknologi. Oh, di kota ini masih minim yang akan namanya teknologi juga, kita harus ciptakan teknologi di kampung tersebut. Nah, selanjutnya ada analisis peluang, yaitu mengidentifikasi peluang yang belum terpenuhi di pasar dan area potensial untuk pengembangan. Itu adalah 4 bentuk analisis pasar bisnis. Yang pertama tadi ada analisis permintaan, ada analisis persaingan, ada analisis lingkungan, dan analisis peluang. Nah, selanjutnya ada segmentasi pasar bisnis. Tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini segmentasi pasar bisnis itu mencakup 3, yaitu yang pertama geografis, yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, atau kota. Jadi tidak hanya kita paham segmentasi pasar bisnis saja, tapi kita harus tahu segmentasi geografisnya seperti apa. Jadi ketika kita ingin membuka suatu bisnis baru atau suatu produk baru, kita lihat. Kalau kita ingin menciptakan seperti contoh misalkan produk-produk yang halal, maka kita menjual makanan atau produk halal tersebut di lingkungan orang-orang muslim. Tapi kalau kita ingin menciptakan atau membuat suatu produk atau makanan yang bebas seperti halnya daging-daging seperti itu, maka kita tidak bisa menjual itu di lingkungan orang-orang muslim. Maka karena tidak akan laku, karena orang muslim tidak memakan daging-daging tersebut. Selanjutnya ada demografis, faktor demografis. Itu mempertimbangkan karakteristik seperti ukuran perusahaan, industri, atau profil pengambil keputusan. Ini juga penting, demografi. Yang ketiga ada perilaku, yaitu menganalisis perilaku pembelian seperti frekuensi pembelian, loyalitas, atau preferensi. Nah, itu adalah 3 bentuk segmentasi pasar bisnis, 3 faktor atau 3 bentuk. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran berdasarkan analisis pasar. Yang pertama ada penetapan target, yaitu mengidentifikasi segmen pasar yang paling menarik dan paling potensi pertumbuhan yang baik dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Yang kedua ada penentuan posisi, yaitu memposisikan produk atau layanan perusahaan secara unik di pasar untuk menarik sasaran. Yang ketiga ada bauran pemasaran, yaitu mengembangkan strategi yang mengoptimalkan elemen produk, harga, distribusi, dan promosi. Nah, selanjutnya ada juga analisis pasar bisnis, kasus produk baru. Nah, yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yaitu memahami kebutuhan dan preferensi pasar untuk mengembangkan produk yang relevan. Yang kedua ada analisis kompetisi, yaitu mengevaluasi produk dan strategi pesaing untuk mempromosikan produk secara berbeda. Yang ketiga ada segmentasi pasar, yaitu mengelompokkan pelanggan potensial berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Yang ketiga ada strategi pemasaran, yaitu mengembangkan bauran pemasaran yang efektif untuk menjangkau dan menarik segmen yang ditargetkan. Itu. Nah, itu dia. Selanjutnya terakhir sampai kita kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu tentang identifikasi dan analisis pasar bisnis, yaitu adalah identifikasi dan analisis pasar bisnis merupakan proses kunci dalam pengembangan strategi bisnis yang efektif. Dengan memahami pasar, pelanggan, dan pesaing, perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang sesuai serta menetapkan strategi pemasaran yang tepat untuk meraih keunggulan kompetitif di pasar. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan, baik itu dari segi kata, dari segi pengucapan, dari segi struktur, atau dari segi gerak.
PowerPoint atau pokoknya segala macam bentuk kekurangan, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.